Penjelasan kronologi ini diragukan oleh pihak Indonesia yang katanya tidak masuk akal. Kok bisa gitu ya? Pemirsa, paling tidak ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru. Dan kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Saya dari Indonesia. Teman saya ada yang bertanya di Indonesia tentang 3 orang dirawat di hospital Serdang yang kemarin ditembak di laut. Pastikan sahaja. Pastikan sahaja. Ya, mereka di sini. Tapi saya tak pasti ada 5 orang ya. Tapi saya tak pasti siapa. Yang perlu kita harus ketahui dan harus kita sadari bahwa pihak penguat kuasa Malaysia telah melakukan tugasnya menjaga kedaulatan negaranya, menjaga perbatasan sebaik mungkin. Ya, itu yang harus kita sadari. Mereka melakukan tugasnya dan perihal terjadi penembakan itu adalah satu pelanggaran atau tidak. Nanti kita tunggu saja hasil siasatan dari pihak Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, masih tentang kasus penembakan kepada 5 TKI di Malaysia, yang mana penembakan itu dilakukan oleh pihak agensi penguatkuasa maritim Malaysia, sehingga menyebabkan 1 orang WNI tewas, 1 orang luka kritis, dan 3 orang luka-luka. Dan keempat orang ini sedang dirawat di Malaysia, dan 1 orang korban akan dibawa ke Indonesia. Insiden ini telah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pihak Indonesia, baik itu netizen maupun warga Indonesia secara keseluruhan, bahkan para pejabat-pejabat di Indonesia. Warga Indonesia, netizen Indonesia, pejabat Indonesia mengecam dan mendesak pihak Malaysia untuk mengusut secara tuntas, dibuka secara terang benderang sebetulnya apa yang sedang terjadi. Adakah di situ pelanggaran HAM? Adakah di situ pihak penguatkuasa Malaysia telah melakukan kekuatan secara berlebihan menimba WNI dan jatuh korban 1 orang WNI. Bahkan pihak Indonesia meragukan pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian Malaysia. Kronologi terjadinya penembakan yang disampaikan oleh pihak PDRM Malaysia ketika sidang media di Malaysia yang mengatakan bahwa pihak penguatkuasa melakukan tembakan, melepaskan tembakan kepada sejumlah TKI karena sejumlah TKI itu melakukan penyerangan kepada pihak penguatkuasa, sehingga pihak penguatkuasa melakukan aksi defensif gitu ya, melindungi diri dengan melepaskan tembakan kepada mereka, sehingga jatuhlah 1 korban nyawa. Yang mana disebutkan katanya sejumlah TKI itu membawa benda tajam atau parang yang digunakan untuk menyerang pihak penguatkuasa Malaysia pada saat itu. Yang melepaskan tembakan terhadap anggota tu serangan tu serangan macam mana sebelum APMM melepaskan tembakan? Ya, ni dalam sitan pihak polis lah. Jadi adakah mereka cuba melanggar bot APMM ataupun ada mereka menggunakan senjata seperti parang dan sebagainya, bentuk senjata yang digunakan untuk menyerang APMM dalam siasatan lagi lah. Jadi kita percaya bahawa masa ini mereka cuba keluar balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan tersempat dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam merawatan pihak hospital. Nah, penjelasan kronologi ini diragukan oleh pihak Indonesia yang katanya tidak masuk akal. Kok bisa gitu ya? Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Pemirsa, paling tidak ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru. Dan salah satunya WNI disebut menabrak kapal patroli Malaysia hingga 4 kali. Pertama dikatakan bahwa WNI itu melakukan penabrakan selama 4 kali. Menjadi janggal, apa mungkin biasanya
warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar, dan keterangan yang diberikan oleh aparat APMM menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan. Ini satu kejanggalan yang perlu nanti dilakukan investigasi. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal, padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan itu didapat atau diketemukan jauh di pantai. Ya, itulah dua hal yang dirasa janggal oleh pihak Indonesia. Ini yang menyampaikan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota parlemen, yang menyampaikan dua hal keraguan ini. Sebetulnya pihak kepolisian Malaysia pun atau PDRM Malaysia juga mengatakan bahwa ini masih dalam siasatan. Ya, dalam sidang media itu PDRM Malaysia menyampaikan versi yang disampaikan oleh pihak APMM. Ya. Dan ini masih dalam siasatan, belum final, ya. Masih terus diselidiki apakah betul kejadiannya seperti itu, apakah betul kronologinya seperti itu, ya. Karena sampai saat ini benda tajamnya itu, parangnya itu, ya, sebagai alat bukti itu belum mampu ditampilkan di media. Kalau betul sih sejumlah TK itu membawa parang, ini harus ditampilkan untuk menguatkan kesaksian atau penjelasan dari pihak penguasa Malaysia. Dan kita tunggu bagaimana nanti kelanjutannya, hasil siasatannya, hasil penyelidikannya dari pihak Malaysia. Atas keraguan ini, pihak Indonesia, terutama Dewan Parlemen Indonesia, mendesak betul-betul kepada Malaysia untuk mengusut secara tuntas kasus ini. Harus dibuka seterang-terangnya. Bahkan anggota parlemen juga mengusulkan pihak Indonesia juga dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Seperti apa videonya? Komisi 1 DPR RI meminta aparat pemerintah Indonesia bisa ikut terlibat dalam pengusutan kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia. DPR meminta kasus ini diusut secara transparan karena kasus bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Malaysia. Pemerintahan Indonesia, baik itu dari Kementerian PMI, dari Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, dan juga kepolisian untuk terlibat juga dalam pengusutan kasus ini. Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia, dan bila mana memang ada pelanggaran hukum yang dimana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan sejauh mana situasinya, tereskalasi tinggi apa hingga sampai harus ada penembakan dan mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI kita. Kita harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi. Ya, saya harap pihak Indonesia juga harus bersabar karena di Malaysia ini juga masih dalam proses investigasi, proses penyelidikan, masih proses siasatan. Jadi harap bersabar karena hasil dari siasatan itu belum keluar, masih dalam proses. Jadi harus bersabar dulu untuk melibatkan pihak Indonesia dalam mengusut kasus ini. Kita sabar dulu, jangan gegabah dulu. Dan untuk netizen-netizen Indonesia juga harus bersabar. Jangan membabi buta sehingga membuat hal ini semakin runyam. Dan kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi ya, saya rasa pihak penguasa maritim Malaysia tidak akan melakukan aksi penembakan sehingga jatuh korban gitu ya. Kalau mereka tidak merasa terancam, kalau mereka tidak diserang ya, yang mengancam
keselamatannya. Saya rasa mereka tidak akan melakukan aksi penembakan itu. Tetapi ya, semua kemungkinan bisa terjadi ya. Ini masih dalam siasatan, kita tunggu saja hasilnya. Apakah betul sejumlah TKI itu membawa parang? Karena parangnya itu masih belum bisa dibuktikan, masih belum bisa ditunjukkan di media. Yang bisa memberikan pernyataan atau kesaksian dari pihak APMM Malaysia. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Dan kita selanjutnya tonton satu video yang mana pihak wartawan Indonesia mendatangi Malaysia untuk memastikan korban penembakan yang masih dirawat di hospital Malaysia. Seperti apa videonya? Pemirsa, 3 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan maritim Malaysia mengalami luka-luka. Para korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Serdang, Selangor. Berikut penelusuran reporter TV One Zinedine Duhan dan juru kamera Indra Gali langsung dari Selangor, Malaysia. Pekerja migran Indonesia menjadi korban penembakan agensi penguat kuasa maritim Malaysia pada Jumat lalu. 1 orang tewas, seorang pekerja kritis dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Para korban yang luka kini dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Serdang, Selangor. Reporter TV One mencoba konfirmasi langsung dengan pihak rumah sakit akan keberadaan para korban. Rumah sakit menyebut korban selamat telah sadarkan diri. Saya dari Indonesia. Di Indonesia, teman saya ada yang bertanya di Indonesia tentang 3 orang dirawat di hospital Serdang yang kemarin ditembak di laut. Apakah betul ada di sini? Barangkali ada informasi. Kameranya tersembunyi ya. Itu saya berjumpa kawan saya bertanya apakah ada di sini atau tidak. Saya hanya pastikan sahaja. Ya, mereka di sini. Tapi saya tak pasti ada. Ada 5 orang ya. Tapi saya tak pasti siapakah yang di sini. Tak pasti siapa di sini. Saya cuma cari. Tapi tak tahulah, saya tanya dengan polis. Oh, 5 orang. Di sini ada berapa orang? 3 atau 2 orang. Meski sudah dikonfirmasi, korban penembakan dirawat di rumah sakit namun belum ada informasi detail terkait identitas mereka. Hingga kini kamar perawatan dijaga ketat kepolisian Malaysia. Rencananya, Rabu esok keluarga dari Indonesia diizinkan menjenguk para korban. Dari Selangor, Malaysia, Zinedine Duhan, Indra Gali, TV One mengabarkan. Perkembangan terbaru mengenai penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia akan disampaikan rekan kami Zinedine Duhan yang saat ini berada di Selangor. Duhan, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Silakan. Ya, Windy dan juga pemirsa, saat ini memang sudah dapat dikonfirmasi titik atau 2 tempat di mana dirawatnya keempat korban yang selamat pada insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM Malaysia pada hari Jumat lalu. 3 diantaranya ini sudah dapat terkonfirmasi berada di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Selangor. Lalu juga untuk 1 orang lagi ini dirawat di Hospital Kelang. Besok juga melakukan berbagai kepada pemerintahan Malaysia dan juga kepolisian di Malaysia, akhirnya diberikan izin untuk melakukan akses ke konsuleran atau untuk menjenguk keempat korban yang selamat ini pada esok hari. Dikabarkan juga bahwa nanti Wakil Menteri Wakil Menteri nantinya akan turut hadir ke Malaysia nantinya untuk ikut menjenguk salah satu dari 4 korban yang selamat tersebut. Namun juga tentunya treatment yang berbeda ini nantinya akan dilakukan kepada korban yang dinyatakan meninggal. Ini berinisial B. Memang dari pemerintahan Malaysia sendiri masih belum mengungkapkan identitas lengkap, hanya masih sebatas inisial saja. Namun juga jika kita dapatkan data yang berkembang di Indonesia, identitasnya ini bernama Basri, ini merupakan warga Rokan Hulu, Riau, yang juga pada tragedi tersebut ini bertugas sebagai anak buah
kapal. Nah, hingga saat ini memang konfirmasi yang kami dapatkan dari KBRI sendiri bahwa berkas-berkas ini masih belum lengkap hingga malam tadi. Memang ini surat kematian masih belum diterima oleh KBRI. Selain dari itu juga memang diperlukan beberapa surat lainnya untuk proses pemulangan jenazah dari Malaysia menuju ke Indonesia ini dapat dilakukan. Ini contohnya ada dokumen dari rumah sakit, lalu data penerima jenazah yang ada di Indonesia, lalu juga surat dari kedutaan, dan juga proses kepulangan ini juga tidak bisa langsung dilakukan secara langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, karena memang peraturan yang ada di Malaysia untuk pemulangan jenazah dari Malaysia menuju ke luar, ini bukan hanya ke Indonesia saja namun ke negara lain, ini harus bisa melalui kasket atau perusahaan pengantar jenazah yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh pihak dari KBRI atau pihak dari pemerintahan Malaysia. Jadi memang dimungkinkan saja untuk jenazah yang memang dinyatakan meninggal atau korban yang dinyatakan meninggal ini dapat dipulangkan besok. Namun kami juga masih akan terus memantau bagaimana kondisinya, apakah akan dipulangkan besok atau harus ditunda selama 1 hari dan baru dapat dikembalikan ke tempat asal pada hari Kamis. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Oke, itu dia ya. Sudah dikonfirmasi bahwa 3 korban yang selamat itu ada di Rumah Sakit Idrisah Selangor gitu ya. Dan 1 orang lagi entah ada di mana gitu. Jadi 3 orang sama 1 orang ini ada di hospital yang berbeda. Dan 1 korban yang meninggal itu akan dipulangkan hari Rabu. Hari ini saya membuat konten. Dan emang agak sedikit rumit untuk prosesnya, untuk pemulangan jenazahnya. Nah, kita tunggu saja informasinya. Tadi juga diinformasikan bahwa pihak keluarga juga akan mendatangi, menjenguk para korban, ya, pada hari Rabu. Ya, hari ini saya membuat konten dan pihak kementerian pun juga akan ikut berjumpa dengan mereka, dan tentu akan dilakukan treatment yang berbeda khusus kepada jenazah korban yang tewas. Oke, terlepas dari insiden ini ya, dari kasus ini ya, kenapa sih Indonesia baru mengatakan peduli kepada warga kita, warga Indonesia ketika ada kes-kes seperti ini, ketika ada korban? Kenapa sebelum-sebelumnya tindakan kepedulian itu tidak nampak? Baru setelah ada korban seperti ini, itu baru mengatakan peduli, hak asasi, ini itu. Padahal sebelum ini harusnya sudah ada aksi pencegahan. Bukankah mereka harus bertaruh nyawa masuk ke negara orang bahkan tanpa dokumen, itu juga karena kurangnya rasa peduli dari pemerintah, kurangnya perhatian dari pemerintah. Dan setelah mereka mengalami hal seperti ini hingga hilang nyawa, pemerintah baru mengatakan kepedulian kepada warga Indonesia. Dan organisasi peduli migran juga mengeluhkan ya bahwa lemahnya pengawasan atau penjagaan perbatasan Indonesia, sehingga hal-hal seperti ini tuh sulit dihindari. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, dan kita tunggu saja hasil dari investigasi, hasil dari penyelidikan, hasil dari siasatan pihak kepolisian Malaysia, bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Dan yang perlu kita harus ketahui dan harus kita sadari bahwa pihak penguat kuasa Malaysia telah melakukan tugasnya menjaga kedaulatan negaranya, menjaga perbatasan sebaik mungkin. Ya, itu yang harus kita sadari. Mereka melakukan tugasnya, dan perihal terjadi penembakan itu adalah satu pelanggaran atau tidak, nanti kita tunggu saja hasil siasatan dari pihak Malaysia. Oke, mungkin cukup itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.